Anda masih bersama kami dalam kajian Ruqyah Syariah Wesal TV yang disponsori oleh Herba Ruqyah. Baru saja kita telah mempelajari bagaimana teknik Ruqyah mandiri. Mungkin jika Anda ingin bertanya silakan layangkan pertanyaan Anda melalui nomor yang tertera di layar kaca Anda. Tapi Ustadz, ini mungkin kita pengen tahu nih, pemirsa juga pengen tahu, ada nggak sih reaksi yang sangat dahsyat gitu ketika Ruqyah mandiri? Misal tiba-tiba tubuh kok pusingnya nggak berhenti-berhenti, atau muntahnya juga nggak berhenti-berhenti. Ada nggak seperti itu, Ustaz? Dan bagaimana cara untuk mengantisipasinya, Ustaz? Terima kasih. Ikhwati fillah, azanallahu yakum. Ketika ruqyah mandiri, ada yang mungkin tidak muntah, dan juga ada muntah yang berlebihan sampai keluar. Kayak kemarin kita praktekkan di majelis ta'lim ummahat itu, ada salah satu jemaah yang begitu dahsyat keluarnya. Enggak. Nah, itu biasanya terlalu padat jin yang ada di badan itu. Alhamdulillah qadarallahnya jinnya itu efektif keluar kabur lewat muntah. Nah, alhamdulillah keluar. Nah, ketika itu muntah terus, kalau dihentikan ya dia enggak. Ketika dia suruh keluar, jin itu terkadang nurut dia. Suruh muntah, lihat muntah, langsung muntah. Keluar pipis, terkadang pipis. Keluar BAB, terkadang BAB keluar. Terkadang lewat keringat, keluar keringat. Nah, semua jalur-jalur dimanfaatkan. Ketika dia seolah-olah enggak berhenti, insya Allah enggak. Tetap berhenti. Kalau disuruh, udah istirahat gitu. Baik, Ustaz, ada penelpon, Ustaz, kita angkat dulu. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dengan Ibu siapa dan di mana? Ini Ibu Hidayah dari Jawa Tengah. Ibu, mohon maaf, mungkin televisi Ibu bisa dinonaktifkan terlebih dahulu. Dikecilin. Ya, Ibu. Ini mau tanya Ustaz. Iya, silakan. Baik. Itu suami saya katanya lambungnya itu udah akut kata dokter. Oh iya. Jadi sendawa terus nggak berhenti. Nah, nanti menjelang maghrib. Ya, Ibu mohon maaf, mungkin Ibu agak menjauh dari televisi Ibu karena suaranya ada. Maaf ya. Ya. Atau dinonaktifkan terlebih dahulu televisinya. Ya, sudah? Ya. Jadi maksudnya cara memberhentikan sendawa itu bagaimana, Ustaz? Cara memberhentikan sendawanya. Dadanya itu sakit terus katanya. Oh. Sakitnya di bagian apa, Ibu? Itu di tengah, kadang di ulu hati. Oh iya. Oh, dia kan di ulu Kadang hati ya. keringat itu basah gitu. Tapi setelah praktek Ruqyah mandiri, ada sekitar 5 tahun apa ya? Tadi ikut ruqyah enggak? ya. Ya, Ibu, tadi ikut Ruqyah mandiri. Ya saya lihat aja, ikut-ikut gitu aja karena suami saya nggak di rumah. Oh, suami Ibu sedang tidak di rumah gitu. Baik, ya. Ya, baik, Ibu. Kebetulan ada kumpulan RT gitu. Ya. Baik, Ibu, terima kasih sudah kami tangkap pertanyaan dari Ibu. Ya, jadi saya mohon sendawanya ini nggak hilang-hilang. Sendawa yang tidak hilang. Baik, Ibu, terima kasih. Ya. Iya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Tapi Ustaz, ini sendawanya yang penting, yang kadang penyakit ada di hulu hati, di lambungnya, Ustaz, kayak berasa sudah akut, Ustaz. Baik. Terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Jawa Tengah. Semoga Allah memberikan kesembuhan buat suaminya. Nah, diantaranya salah satu tanda gangguan jin itu di lambung, yaitu sering sendawa atau lambungnya sering begah, atau makan banyak tapi cepat lapar, atau makan sedikit baru berapa suap udah kenyang. Itu pertanda lambungnya bermasalah, artinya gangguan jin. Yang paling terasa tanda-tandanya itu setelah berwudu pingin kentut, pingin buang angin, itu udah pasti. Nah, andaikan terjadi seperti itu atau sering sendawa-sendawa tadi, maka cara yang efektif adalah
ruqyah mandiri dengan air putih dicampur bidara, daun bidara atau teh bidara atau sejenisnya yang bisa dimanfaatkan herbal itu. Nah, dibacakan surah Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas di airnya, diniatkan untuk kesembuhan, diangkat penyakit di lambungnya, baru minum. Nah, nanti setelah minum baru diusap di lambungnya. Usap terus. Nah, baru diangkat biar sendawa lagi, walaupun nanti sari sendawa, biar selesai. Nah, yang kedua, didorong ke bawah lewat pipis. Nah, nanti ajarin kepada suaminya, kasih tahu suaminya agar lakukan seperti ini. Nah, ada yang tidak sendawa, tidak naik ke atas jinnya, namun bisa keluar lewat pipis, lewat kencing, terus ke bawah, nanti lewat pipis. Nah, dua hal itu bisa dilakukan kalau kaitan dengan ada gangguan di lambung. Nah, silakan lakukan berulang-ulang. Wallahu taala alam. Ya. Ya, baik Ustaz. Baik Ikhwatul Iman, jika Anda ingin memberikan pertanyaan kepada kami, mungkin sebelumnya telah menonaktifkan televisi Anda terlebih dahulu atau menjauh dari televisi Anda. Baik, kami buka lagi di layar telepon yang tertera di layar kaca Anda. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Bapak Jumadi di Kalimantan Timur. Dari Kalimantan Timur. Ya, baik Bapak silakan. Saya alhamdulillah telah merasakan juga ini Pak. Ya, Indonesia tadi ini. Pas ketepatan saya pas lagi nyeduh teh bidara itu. Teh Cuma bidara. yang kamu saya tanyakan, bisakah dengan kita rukyahkan ke istri itu? Bagaimana? Ya, terima kasih itu aja. Bagaimana Bapak? Ustaz. Halo? Halo. Ya, bagaimana maksudnya? Dengan teh ini kita rukyahkan ke istri bisakah? Dengan teknik rukyah. Kurang jelas tadi. Iya, tapi kurang jelas Bapak. Dengan teknik rukyah maksudnya dengan teknik apa? Teh bidara ini. Teh Maksud bidara. saya Oh, rukyah ini dengan teh kita bidara sebutkan maksud ke Bapak. istri, tapi kita yang bacakan semuanya itu. Iya. Oh, alhamdulillah Bapak merasakan manfaatnya, Pak ya. Iya, manfaatnya sekarang saya muntah-muntah juga ini cuma sudah berhenti memang. Sendawan terus saya juga memang. Oh iya. Baik. Ya, terima kasih lah Pak Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak yang dari Kalimantan Timur ini mungkin praktek rukyah dengan teh bidara bagaimana dan bisa nggak dipraktekkan dengan orang terdekat beliau mungkin dengan istrinya di rumah? Baik, sangat bisa ketika ada teh bidara, herbal bidara itu dimanfaatkan untuk diri sendiri, keluarga, istri dan anak, itu sangat besar manfaatnya. Sekalipun tidak melihat tanda-tanda sihir, tapi barangkali ada jin yang barangkali nyelonong ketika makan di warung yang penglaris atau di tempat-tempat yang barangkali ada yang iseng berikan sesuatu, maka bisa bermanfaat sekali. Karena hampir 80% di Indonesia ini banyak yang pakai penglaris terhadap makanan warung makan itu. Nah, itu sangat berefektif. Maka untuk menolak dan mengeluarkan virus-virus di lambung itu sangat pas dengan bidara atau dengan yang kemarin saya lihat ada di sini kelor Kapsul, itu, ya? kapsul kelor Kapsul dan kelor. bidara, Madu healing, madu ini dan itu sangat bermanfaat sekali bagi jemaah yang sering kuliner, hobi kuliner makan di beberapa restoran. Nah, itu sangat bermanfaat sekali. Untuk apa? Barangkali ada di warung yang pakai penglaris, terkadang jin itu masuk ke lambung dan bisa memanfaatkan untuk minum teh bidara itu. Nah, setelah minum baru diusap gini, bisa sendawa atau bisa nanti bisa keluar BAB. Terkadang BAB-nya enak nanti, insya Allah. Nah, silakan dimanfaatkan. Wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz. Ada pertanyaan dari, ya kita angkat telepon dulu mungkin. Assalamualaikum. Ya, halo. Dengan siapa dan di mana? Ya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa dan di mana? Dengan Abdurrahman di Palembang. Pak Abdurrahman. Ya, silakan Pak Abdurrahman. Ya, ingin tanya nih Pak Ustadz. Ini saya pernah mengalami pegal-pegal di kaki sama paha. Ini bagaimana Ustadz? Apakah ini termasuk ada gangguan sihir atau gimana gitu? Udah berapa tahun, Karena Pak? dulu pernah saya
melakukan isi badan dengan seseorang itu. Tetapi saya tidak mempercayai itu lagi. Udah- Tetapi sering jika saya hendak tidur, kaki-kaki saya merasa pegal gitu. Maaf, Karena dahulunya, ditahan dulu Pak. Sering pernah kram nggak waktu tidur? ya. Pernah kram? Enggak kram, tapi seperti pegal ini udah pegal gitu. Baik, ya. Saya tangkap pertanyaan Bapak. Karena dulunya saya pernah mengisi badan itu dengan seseorang melalui dari kaki itu, Ustaz. Baik. Dan tetapi saya tidak mempercayai hal itu lagi. Ya. Dan Ya. apakah itu dampak dari Ya baik Pak Abdurrahman. yang saya lakukan dahulu, Ustaz? Ya, baik Pak Abdurrahman, terima kasih. Ya, itu saja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustaz. Baik, Bapak Abdurrahman, semoga Allah memberikan kemudahan buat Bapak. Sering pegal-pegal di kaki, biasanya bukan sekedar pegal, kemungkinan bisa kesemutan, terkadang kram, walaupun tidak selalu. Nah, itu biasanya pertanda, itu gangguan. Ada beberapa kemungkinan. Pertama, bisa pengaruh dari secara medis di tulang punggungnya bermasalah, jadi efek ke kaki bisa juga. Nah bisa juga karena faktor non medis, karena gangguan jin. Nah, apakah Pak Abdurrahman tadi kena gangguan jin karena sering pegal di situ? Kemungkinan iya. Kalau sudah berusaha ke dokter, sudah berusaha minum obat, habis obat kambuh lagi, itu tanda-tandanya. Bedanya medis non medis seperti itu. Ya. Nah, setelah itu baru nanti Bapak rendam air hangat campur garam. Air hangat campur garam disebutkan silsilah as-sahihah, dicampur bidara, baca al-falaq nas al-fatihah, baru direndam kakinya, kemudian Bapak ditepuk-tepuk di kakinya, terus ulang-ulang. Nah, bacain di air tadi, terus berulang-ulang lakukan. Nah, insya Allah nanti bisa sembuh, tapi harus berulang-ulang, besok lagi. Nah, sangat bagus sekali kalau ada herbal-herbal yang ada, minum seperti habatus sauda yang dicampur propolis dan sejenisnya, insya Allah sangat bermanfaat sekali. Coba Bapak lakukan ruqyah mandiri seperti itu. Kalau untuk sementara kalau belum mendapatkan herbal, ya bisa lakukan air hangat campur garam, karena itu disebutkan silsilah as-sahihah. Mudah-mudahan Bapak mendapatkan kesembuhan. Allah taala alam. Ya, baik Ustaz, kita jawab pertanyaan via WhatsApp Ustaz. Ya, dari Ibu Mutia di Cianjur Ustaz yang bertanya. Bismillah, suami saya suka terbangun tiba-tiba setiap malam jam 1 malam, langsung bengong. Sekarang dari kaki suka keluar yang hitam seperti dari bambu dan gatal rasanya. Terus juga sudah pernah mencoba teh bidara, langsung muntah-muntah Ustaz. Suami juga merupakan pasien cuci darah gitu. Oh iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Ya, sebenarnya kalau indikasi yang disampaikan seperti itu, kemungkinan ini gangguan non medis. Nah, makanya sebaiknya tambah minum lagi teh bidara. Ketika muntah pakai bidara, berarti kemungkinan ini kena santet. Kemungkinan ini ada sihir santet, sihir bahasa Arab, santet bahasa Indonesianya. Nah, ini lakukan teh bidara tadi, kemudian di ginjalnya diusap. Kalaupun ginjalnya kena ada gangguan, kena di pinggang biasanya. Nah, diusap di sini, arahkan terus, nanti insya Allah bisa berhenti cuci darah insya Allah. Diperbaiki ginjal, fokuskan ruqyah ginjal dan lambung. Terus keluar. Nah, dihantam dengan bidara tadi insya Allah bisa. Nah, diulang-ulang lagi. Nah, kemudian sering kebangun dia serang di kepala sini. Diusap di kepala, dikeluarin lewat sendawa, lewat muntah. Terus. Nah, mohon sampaikan kepada suaminya dilakukan berulang-ulang. Nah, selain itu juga perlu mandi bidara juga, dan semua mungkin ada dosa-dosa masa lalu, taubat nasuha. Maafkan orang-orang yang pernah dolimi kita, ikhlas dan ridho, maafkan mereka. Jangan dendam, jangan kesal, jangan marah. Ya, silakan lakukan ruqyah terus menerus dengan cara tadi, terutama lewat teh lagi. Kalau Bapak tadi sudah pernah minum muntah-muntah, dilakukan ulang lagi. Nah, kalaupun ada tiba-tiba mungkin ginjal ini itu reaksi, tapi insya Allah nanti endingnya lebih baik. Harus ulang-ulang. Wallahu taala alam. Ya. Ya, baik Ustaz, kita jawab lagi pertanyaan via WhatsApp.
Dari Umuwati di Karawang yang bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana caranya mengobatin paru-paru basah? Dan apakah mudah mar termasuk gangguan jin? Bagaimana meruqyahnya Ustaz? Terima kasih atas pertanyaannya dari Ibu Karawang. Wallahu ta'ala. Semoga Allah memberkahi ibu dan keluarga serta menyembuhkan penyakit yang dirasakannya. Terkait dengan paru-paru basah, ada dua kemungkinan. Satu, ada faktor medis, mungkin pola hidup. Yang kedua, bisa pengaruh dari gangguan non medis, gangguan jin atau sihir atau ain atau santet atau kaitan dengan jin leluhur, jin nasab atau khodam. Bisa terkadang diisi oleh jantung dia. Nah, begitu juga mudah marah. Mudah marah itu tanda-tanda gangguan jin. Di mana letaknya? Di pundak. Bisa di leher, kepala belakang, pundak, tengkuk di sini. Hampir semua orang yang mudah marah itu serangan daripada jin khodam biasanya. Jin khodam. Yang kedua bisa kena santet. Terutama ibu-ibu yang seringkali mudah marah ke suami, mudah marah ke anak. Ya, untuk apa? Biar tidak nyaman hidup dan berujung cerai dengan suami. Nah, apakah bisa diruqyah? Insya Allah bisa. Baik metode herbal dengan cara tambah herbal ataupun ruqyah mandiri. Nah, lebih efektif kalau memang pakai dibantu dengan herbal-herbal yang ada, di antaranya bidara. Baca Al-Falaq An-Nas, yang paling penting air dulu, air putih atau dicampur teh bidara, baca Al-Fatihah sekali atau dua kali, minum bismillah, niatkan untuk di jantungnya, terus di jantung diusap dan ditepuk sini. Nah, ditepuk sini. Nah, andaikan itu ada khodam di pundaknya, maka bisa dilanjutkan nanti pertemuan selanjutnya untuk penjelasan ruqyah mandiri dan dengan melepaskan khodam, insyaallah pada pekan yang akan datang insyaallah. Wallahu taala alam. Ya. Ya, baik Ustaz. Mungkin kita jawab pertanyaan kembali Ustaz dari via WhatsApp dari Pauzi di Cikarang yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Hidung saya selalu mampet sebelah, baik yang kiri maupun kanan secara bergantian. Dan kalau pagi-pagi saya sering muntah. Apakah ini juga terkait dengan gangguan jin? Mampet apa tadi? Kalau pagi sering muntah. Oh. Jadi mampet hidungnya sebelah kiri atau kanan suka mampet kalau pagi. Oh ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau mampet hidung itu ya bisa karena faktor medis, karena alergi dengan dingin, alergi dengan cuaca dingin bisa pengaruh mampet. Nah, setelah saya telusuri, memang sinusitis, hidung mampet, mudah flu indana itu ternyata memang seringkali kita lalai menjalankan sunnah. Menjalankan sunnah Nabi SAW setiap berwudu menghisap air sampai ke batang hidung, ke dalam. Nah, karena Nabi SAW mengatakan setiap kita tidur, jinnya mabit tinggal di hidung. Makanya setiap bangun tidur Nabi menyuruh menghirup air, istinsyak sampai istinthar, mengeluarkan lagi. Nah, itu hikmahnya. Hikmahnya kita menjalankan sunnah ketika berwudu, wudunya sesuai sunnah. Nah, bisa enggak diruqyah? Kalau seperti itu bisa. Bacain air dulu, air putih, kemudian dihirup. Nah, sambil ditekan di sini, di batang hidung, di pangkalnya. Baru ditarik ke bawah. Ya Allah, lepaskan semua gangguan jin di daerah hidung, batang hidung terus. Nah, nanti bisa keluar meler, bisa oleh sendawa, bisa oleh muntah di sini. Nah, terus. Nah, adapun ketika di sini muntah, nah itu terkadang itu memang gangguan jin. Nah, silakan berlakukan ulang-ulang, insyaallah bisa sembuh. Terutama kalau di lambung, tetap media air putih itu lebih efektif biar tidak terjadi kesurupan. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya, baik Ustaz, pertanyaan via WhatsApp kembali dari Ibu Rita di Cilacap Ustaz yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang harus saya lakukan karena susah tidur dari remaja sampai sekarang umur 52 tahun. Tiap malam saya mendengarkan ruqyah dari YouTube Ustaz. Terima kasih atas pertanyaannya. Jazakillahu khairan. Semoga Allah
memudahkan kesembuhan dari ibu yang merasakan susah tidur sejak remaja sampai usia sekarang 52 tahun. Itu begitu besar ujian dari Allah. Sekalipun kita punya banyak uang, rumah mewah, terkadang susah tidur. Nah, barangkali ini perlu dikoreksi. Barangkali dulu pernah kita entahkah menonton yang haram, bisa pengaruh. Yang kedua, bisa dari santet, bisa dari ain, bisa dari jin khodam, dari muda dulu. Nah, bisa tinggal di sini, jadi tembus ke mata. Nah, maksud saya jin yang tinggal di mata ini berefek nanti gampang ngantuk tapi susah tidur. Di mana letaknya? Di daerah sini. Nah, daerah sini, di pelupa mata, pinggir-pinggir mata sini, bisa di samping sini, bisa di pangkalnya dalam sini. Nah, di sini. Ya, nanti diusahain. Nah, teknik ruqyahnya hal seperti ini. Yang paling penting itu kalau susah tidur adalah bagaimana mindsetnya. Apakah kita jadi pendendam, sering sedih, gelisah, atau cemburuan ke orang berlebihan. Nah, ini sebenarnya berarti penyakit hati. Nanti berefek ke pikiran. Nah, disitulah terkadang susah tidur. Nah, mindset dulu dibenarin dulu bahwa semua terkait dengan masalah hati, kesel, marah itu maafkanlah orang yang pernah bikin kesel. Positive thinking lah kepada saudara kita yang lain. Nah, kalau sudah maafkan, hatinya bersih, nanti insya Allah lebih tenang. Nah, dibantu dengan ruqyah mandiri, baca Al-Falaq Anas telapak tangan, tiup, baru diusap di sini. Sendawa, lentah. Nah, bisa dibantu juga kalau andaikan ada air zam-zam, dibacain Al-Fatihah, kemudian disiram di sini. Nah, bisa keluar. Nah, usap terus. Nah, insya Allah bisa dengan dilakukan dengan berkali-kali. Nah, sampai kita mendapatkan manfaat yang besar dari hal itu. Nah, kemudian sambil dipijat sini, di sini. Khawatir ketika ada gangguan jin di sini, memang terkait dengan saraf-saraf ke arah mata. Nah, biar rileks, usahakan diusap-usap di daerah saluran ke mata. Nah, mudah-mudahan bisa dilakukan mandiri. Andaikan memang belum bisa barangkali ada yang lebih ahli untuk bisa membantu. Kan kasihan sampai sekian udah lebih kurang 30 tahun, lebih daripada itu belum bisa merasakan tidur nyenyak kan gitu. Wallahu taala, mudah-mudahan ibu bisa tidur nyenyak setelah ruqyah mandiri. Wallahu taala. Ya, baik Ustaz, kembali dari pertanyaan via WhatsApp Ustaz. Bismillah, saya umahat sudah 6 bulan belum juga haid Ustaz. Apakah pengaruh KB atau gangguan jin Ustaz? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Ada dua hal. Pertama, bisa juga karena pengaruh KB. Karena setiap KB itu ketika hormonal yang tidak cocok bisa haidnya berhenti. Nah, yang kedua bisa juga karena gangguan jin. Nah, untuk bisa memastikan gangguan jin atau karena memang pengaruh KB, lakukan ruqyah mandiri dengan air putih atau teh bidara. Karena teh bidara ini sekaligus dia menghantam jin di daerah lambung dan di daerah rahim. Nah, minum ini, nah bacakan Al-Fatihah di air putih atau teh bidara, baca ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, diniatkan ya Allah, lepaskan semua sihir santet di tubuh hamba ya Allah. Minum. Setelah minum, lakukan ruqyah mandiri di sini. Toba dulu, tarik atas, bisa lewat sendawa, bisa lewat muntah. Andaikan tidak bisa sendawa dan muntah, nanti bisa dorong ke bawah lewat pipis. Dorong ke bawah pipis. Nah, dari rahim sini, tekan. Nah, nanti bisa lewat sendawa atau muntah, maksud saya bisa lewat kencing dan pipis. Kencing. Nah, kalau lakukan ruqyah mandiri minimal mungkin 3 kali 4 kali. Nah, qadarullah ada perubahan, nah berarti memang kemungkinan ini adalah pengaruh non medis. Tapi kalau belum, berarti ini mungkin pengaruh daripada hormonal tentang KB atau tidak cocok atau wallahu alam. Ya, mungkin bisa konsultasi ke yang lebih ahli, yaitu para dokter yang ahli di bidangnya. Wallahu taala. Baik Ustaz, satu pertanyaan lagi dari pesan WhatsApp Ustaz. Dari Wiji Astuti di Lampung
Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Ibu saya sakit mah sudah kronis dan sudah berobat kemana-mana tak kunjung sembuh. Bagaimana cara solusinya, Ustadz? Terima kasih atas pertanyaan. Mah itu ada dua kemungkinan. Pertama, mah itu karena pola hidup. Pola hidup itu hidup yang karena stres berat, bisa karena pola makan yang terkadang suka telat makan, bisa asam lambung bisa naik dan luka di daerah lambung ususnya itu tadi. Nah, yang kedua bisa juga mah kronis itu karena gangguan jin. Seringkali kita melakukan safar, makan kuliner di daerah tertentu sehingga ketika kita makan di makanan tersebut sehingga menyebabkan pengaruh ke lambung. Nah, sehingga nanti pengaruh ke entah mah kronis atau asam lambung suka naik dan sejenisnya. Kalau sudah sekian tahun hal seperti itu terjadi, nah ini kemungkinan ada gangguan jin, karena hampir 90% yang kadang lambung itu pengaruh dari gangguan jin. Ini seringkali yang saya dapatkan, yang saya bantu saudara kita yang pernah mengalami hal ini. Nah, andaikan ada gangguan jin, gimana sikap kita? Andaikan bukan jin, gimana? Pengalaman saya kepada jemaah saya ada berapa hal. Pertama, yang efektif adalah cari minyak zaitun yang super, yang bagus. Minyak zaitun tok, jangan dicampur yang lain. Kemudian bangun tidur, diruqyah dulu jam-jam minyak zaitunnya, baca Al-Fatihah, ayat kursi, Al-Falaq, atau Al-Fatihah saja boleh. Setelah itu minum kira-kira 4 sendok, 3 sendok atau lebih. Nah, setelah minum, kemudian selanjutnya biarkan kira-kira 1 jam, 1,5 jam, biarkan dia kerja. Nah, setelah itu jangan langsung minum air atau makan sesuatu atau minum kopi atau teh, jangan. Biarkanlah dia dulu kerja. Nah, itu sangat efektif sekali. Mah yang kronis, asam lambung yang kronis, dengan izin Allah kepada jamaah yang pernah mengalami itu, ternyata kita uji coba, subhanallah, mendapatkan mudarat yang luar biasa, manfaat yang besar dari Allah SWT. Karena Allah bersumpah dalam Al-Quran, wattini wa zaitun, demi atin dan azaitun. Ada apa dengan sumpah Allah kalau bukan karena ada keberkahan? Kata Nabi SAW, tilka syajar mubarakah, itu adalah pohon yang diberkahi. Apa pohon yang gerai? Yaitu zaitun. Maka silakan lakukan itu, ruqyah dengan minyak zaitun. Insya Allah baik medis non medis pun insya Allah bisa sembuh. Itu andaikan ada non medis. Nah, andaikan medis non medis pun ya bisa dengan teh bidara, bisa baca Al-Fatihah, kursi, lambung terus diusap. Nah, nanti kemungkinan sendawa. Ayo kalau sendawa ditepuk gini boleh, atau didorong ke bawah bisa, terus berulang-ulang. Coba lakukan berkali-kali. Nanti kita lihat action selanjutnya nanti. Mudah-mudahan ada perubahan lebih baik dan bisa sembuh insyaallah. Wallahu taala alam. Ya, baik Ustaz. Mungkin itu pertanyaan terakhir kita, Ustaz. Mungkin ada closing statement, Ustaz, yang ingin disampaikan, Ustaz. Baik, jemaah kaum muslimin, a'azanallahu iyakum. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berinteraksi secara online dan ruqyah online, dan berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan buat kita, dan mohon selalu menjaga diri. Ketika ada masalah, cepat kembali kepada Allah. Sebelum kita datang ke dokter, sebelum datang ke yang lebih ahli tadi, terlebih dahulu kita lebih percaya kepada Al-Quran, lebih percaya dulu kepada doa, lebih percaya dulu kepada janji Allah dalam Al-Quran tentang keindahan madu, kelebihan daripada habas sauda, kelebihan daripada bidara itu sendiri. Karena pengobatan kembali ke alam itu jauh lebih baik ketimbang kita yang pakai yang hanya sesaat yang bisa merusak lambung kita. Sebagai penutup, nasihat dari saya bahwa jangan pernah mengatakan bahwa pengobatan dari Al-Quran, pengobatan dari Sunnah itu alternatif. Kalau kata-kata alternatif berarti Al-Quran jadi alternatif, Sunnah alternatif. Tidak. Bahwa pengobatan sesungguhnya adalah pengobatan yang benar, adalah pengobatan yang lebih aman, berpengobatan dari Al-Quran,
pengobatan dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, pengobatan berdasarkan wahyu jauh lebih berkah, mendapatkan pahala dan Allah memberikan keberkahan dan kesembuhan. Semoga Allah menjaga kita dari segala serangan sihir santet dan juga dari ain. Wallahu taala a'lam. Ya, baik Ustaz. Baik Kota Liman, pemirsa WSL TV yang dirahmati Allah, demikianlah kajian Ruqyah Syariah pada malam hari ini yang disponsori oleh Herba Ruqyah. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Kami ucapkan terima kasih pada Anda semua yang telah berpartisipasi melalui layanan interaktif kami, dan kami ucapkan mohon maaf sebesar-besar pada para pemirsa yang belum sempat terjawab pertanyaannya atau belum sempat terhubung via telepon tadi. Semoga di kesempatan berikutnya Anda dapat mencoba lagi. Saya Aminullah dan narasumber kita Ustaz Husain Mubarok LCMA, mohon pamit undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.